Woi sobat semua, pernah kebayang gak kalau demo gede di ibu kota malah jadi makin konyol gara-gara ada ondel-ondel, monyet, buah mangga, sampai hantu mana nanggal dari Filipina muncul barengan? Wah, ini cerita bener-bener gokil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Jangan lupa like dulu videonya, tulis komentar seru kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita gokil tentang ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kasih kita kesempatan untuk berkumpul di cerita unik ini. Jangan lupa tulis sholawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya, biar video ini penuh keberkahan. Mari kita semua makin rajin bertakwa, karena dengan takwa hidup kita jadi lebih tenang dan berkah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil mutakin. Al-Quran itu petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk golongan itu. Tuliskan juga di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal sesama pecinta cerita ondel-ondel. Dan jangan di-skip ya, tonton sampai habis karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang jawab benar bakal dapat hadiah doa spesial yang akan disampaikan di penutup. Di tengah hiruk-pikuk suasana ibu kota, hari itu jalanan benar-benar penuh sesak oleh ribuan massa. Udara panas bercampur asap kendaraan yang macet total, ditambah lagi suara teriakan demonstran yang menggema ke seluruh penjuru kota. Mereka berbondong-bondong memenuhi jalan utama dengan wajah penuh semangat, sebagian berapi-api, sebagian lagi sambil bercanda, karena memang demo kadang jadi ajang kumpul massal. Tema aksi hari itu jelas sekali tertulis di spanduk-spanduk yang dibawa, gejolak nasional, protes meletus usai bonus perumahan 50 juta untuk 580 anggota DPR. Teriakan massa pun lantang, tolak, tolak, tolak. Sambil mengibarkan kertas karton, kain putih bertuliskan marker tebal, bahkan ada yang kreatif bikin poster dari kardus bekas dus mie instan. Kondisi ini benar-benar mirip lautan manusia. Bayangkan saja, kiri kanan penuh orang, suara toa saling bersahutan, ada yang bawa genderang, ada yang bawa botol bekas dijadikan drum, ada pula yang sekadar bertepuk tangan mengikuti ritme. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang bikin suasana berubah total. Dari kejauhan, orang-orang melihat sosok raksasa menjulang, berwarna-warni, dengan wajah besar khas budaya Betawi. Ya, itu adalah ondel-ondel. Dan bukan cuma satu, melainkan berjejer banyak, berdiri gagah di tengah kerumunan. Awalnya massa mengira itu hanya dekorasi panggung atau hiasan dari kelompok seni yang kebetulan lewat. Tapi semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa ondel-ondel itu berdiri tegap, wajahnya serius, matanya tajam tapi ada guratan muram, seolah menyimpan rasa kecewa. Yang bikin tambah aneh, tangan ondel-ondel itu tidak kosong. Ia menggenggam ranting pohon penuh dengan buah mangga yang masih segar. Mangga-mangga itu bergelantungan, sebagian besar berwarna hijau tua, ada juga yang kuning ranum, membuat banyak orang jadi teringat kampung halaman dan suasana makan mangga bareng keluarga. Kerumunan pun mendadak terdiam beberapa saat. Bayangkan, di tengah panasnya teriakan protes soal bonus DPR yang bikin rakyat geram, tiba-tiba muncul ondel-ondel raksasa memamerkan buah mangga. Ada yang ngakak, ada yang bingung, ada juga yang langsung mengabadikan dengan kamera ponselnya sambil live di media sosial. Bro, ini beneran demo atau karnaval budaya sih? Celetuk seorang pemuda dengan kaos hitam, sambil ketawa ngakak. Sementara temennya nyeletuk lagi, mungkin ini strategi, biar DPR ngerti kalau rakyat lebih butuh mangga murah daripada bonus rumah. Kehadiran ondel-ondel itu seakan memberi warna berbeda dalam lautan protes. Spanduk-spanduk yang sebelumnya monoton bertuliskan tuntutan politik, kini bersanding dengan wajah besar ondel-ondel Betawi yang gagah. Beberapa demonstran mendekat, ada yang menaruh bunga di kaki ondel-ondel sebagai tanda simpati. Ada pula yang nekat manjat sedikit untuk nyoba metik mangga, tapi buru-buru diingatkan oleh kawannya, jangan-jangan mangganya cuma pajangan. Namun ketika seorang bocah kecil di pinggir jalan mencoba meraih salah satu buah, ternyata mangga itu asli, berat, dan aromanya harum. Bocah itu senyum sumringah sambil teriak, "Asli mangga nih, bukan bohongan." Suasana makin kocak. Orang-orang yang tadinya murka soal isu bonus DPR, jadi sedikit teralihkan perhatiannya.
Beberapa ibu-ibu yang ikut demo malah nyeletuk, "Alhamdulillah, bisa buat rujak nih kalau dikasih 1 biji." Ada pula bapak-bapak parubaya yang bercanda, "Mungkin ondel-ondel ini wakil rakyat beneran, tapi wakil rakyat yang tahu rakyat butuh mangga, bukan bonus rumah." Semua komentar ini terekam oleh kamera netizen yang langsung viral di medsos dengan caption lucu, "Ondel-ondel bawa mangga, DPR bawa amarah." Namun, di balik kekonyolan itu, ada nuansa simbolis yang kuat. Ondel-ondel dalam budaya Betawi biasanya menjadi penjaga kampung, simbol tolak bala, dan pengingat akan tradisi lokal. Ketika ia muncul di tengah demonstrasi, membawa buah mangga di tangannya, masyarakat melihatnya sebagai lambang rakyat kecil yang sederhana, apa adanya, tapi punya pesan dalam. Mangga yang manis seakan jadi simbol rezeki dan kesejahteraan yang mestinya dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir orang. Ondel-ondel yang tegak berdiri dengan wajah muram itu pun seolah sedang berkata, "Wahai wakil rakyat, dengarlah suara kami. Kami tidak butuh bonus berlimpah. Kami butuh keadilan, kami butuh kehidupan yang manis seperti mangga." Sementara itu, di kejauhan, gedung parlemen yang megah terlihat menjulang dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari. Sorot kamera imajiner dalam cerita ini menekankan kontras antara simbol rakyat kecil, ondel-ondel dengan mangga, dengan gedung parlemen yang sering dianggap sebagai tempat lahirnya kebijakan yang jauh dari rakyat. Para demonstran pun makin semangat meneriakkan yel-yel. Kini sebagian yel-yel bahkan diselipkan dengan kata, "Mangga," seperti plesetan. "Tolak bonus DPR. Mangga murah untuk rakyat," teriak sekelompok mahasiswa, bikin suasana makin riuh sekaligus lucu. Tidak berhenti di situ, beberapa seniman jalanan yang ikut aksi juga langsung berimprovisasi. Mereka mendekat ke arah ondel-ondel, memainkan gitar, kendang, dan suling, sambil bikin lagu dadakan tentang ondel-ondel bawa mangga, rakyat bawa doa. Lagu itu langsung disambut tepuk tangan massa. Bahkan ada yang menari di depan ondel-ondel, menjadikan demo yang panas ini berubah jadi semacam festival rakyat. Tapi di balik semua tawa, tetap ada getaran emosi yang serius. Mereka ingin protes ini didengar, mereka ingin pesan simbolis ini masuk ke telinga para penguasa. Dan begitulah, adegan absurd ini terus berlanjut. Ribuan orang yang tadinya hanya fokus pada spanduk dan teriakan, kini punya cerita tambahan untuk diceritakan kepada anak cucu. Hari ketika ondel-ondel raksasa muncul di tengah demo, membawa mangga, membuat semua orang tertawa sekaligus berpikir. Hari itu, budaya, buah, dan politik bersatu di jalanan ibu kota, menciptakan pemandangan yang tidak akan mudah dilupakan. Di sisi lain jalan, tepat di pojok yang biasanya dipakai pedagang kaki lima untuk gelar dagangan, suasana awalnya masih lumayan terkendali. Pedagang buah dengan gerobak kayu sederhana tampak sibuk melayani pembeli. Buah-buahan tersusun rapi, ada jeruk, pisang, pepaya, dan tentu saja mangga yang menumpuk paling banyak karena lagi musimnya. Bau harum mangga matang semerbak ke udara, bikin orang yang lewat ngiler meskipun lagi panas-panasan ikut aksi. Pedagang itu berkeringat deras, bukan hanya karena teriknya matahari, tapi juga karena takut dagangannya kena injak massa yang makin padat. "Aduh, jangan sampai manggaku hancur, ini modal hidupku," gumamnya dalam hati sambil sesekali mengipas diri pakai kardus bekas. Namun, di tengah suasana yang penuh ketegangan politik, datanglah sesuatu yang tidak diduga-duga. Seekor monyet liar. Entah dari mana asalnya. Mungkin lepas dari pohon di taman kota atau memang ikut nyelundup bersama kerumunan, tiba-tiba monyet itu melompat ke arah keranjang buah pedagang. Gerakannya cepat, lincah, dan benar-benar tidak ada yang sempat menghentikan. Dalam sekejap, satu buah mangga besar diambilnya dengan tangan cekatan. Pedagang itu langsung kaget. "Heh? Weh, jangan maling mangga gue," teriaknya sambil mencoba menghalau. Tapi monyet itu malah dengan santainya mengupas kulit mangga pakai gigi tajamnya. Lalu berlari di tengah kerumunan sambil ketawa khas monyet, Keributan pun pecah. Beberapa demonstran yang sedang serius teriak soal bonus DPR mendadak berubah fokus. Mereka terkejut melihat monyet berlari zigzag di antara kaki mereka. Ada mahasiswa yang refleks lompat karena takut ketabrak, ada emak-emak yang spontan jerit, "Ya Allah, monyet bawa mangga." Ada pula bapak-bapak yang malah ngakak sambil nyeletuk, "Wah, ini demo atau kebun binatang sih?" Suasana yang tadinya panas karena protes politik, mendadak berganti jadi tontonan komedi dadakan.
Orang-orang yang tadinya mengepalkan tangan ke arah gedung parlemen, kini menunjuk-nunjuk arah monyet yang kabur sambil menggigit mangga. Beberapa ponsel langsung diarahkan, merekam adegan itu untuk diunggah ke media sosial. Dalam hitungan menit, video, monyet maling mangga di tengah demo, langsung viral, menyaingi hashtag utama demo hari itu. Caption yang muncul pun kocak-kocak. Ondel-ondel bawa mangga, monyet ikut nyobain. Pedagang buah yang kehilangan mangganya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia panik, bukan hanya karena dagangannya dicuri, tapi juga karena sekarang kerumunannya jadi makin heboh. Orang-orang pada mendekat ke gerobaknya, sebagian mau beli, sebagian cuma kepo. Ia sampai berteriak, "Awas, awas, jangan injak manggaku. Kalau mau beli, ngantri, jangan kayak monyet itu." Spontan, orang-orang di sekitarnya ketawa terbahak-bahak. Beberapa mahasiswa malah nyeletuk, "Tenang Pak, nanti kita laporin monyet itu ke DPR, biar dikasih bonus rumah juga." Ondel-ondel yang berdiri tidak jauh dari pedagang itu terlihat diam saja. Wajahnya tetap muram, matanya melotot khas boneka raksasa, tapi bagi sebagian orang, ekspresinya jadi terlihat absurd banget. Seolah-olah ondel-ondel itu sedang menatap monyet yang kabur sambil berkata dalam hati, "Ya ampun, gue udah bawa mangga buat simbol rakyat, malah ada monyet yang nyolong mangga beneran." Tatapan kosong ondel-ondel itu justru bikin orang yang melihatnya ngakak. Situasi makin surreal. Di tengah protes serius, ada simbol budaya, ada buah yang dicuri, dan ada monyet jadi bintang utama. Monyet itu sendiri semakin puas dengan aksinya. Setelah berhasil menggondol satu mangga, ia meloncat ke pundak salah satu demonstran. Demonstran itu kaget bukan main. Hampir jatuh saking paniknya. "Astaga, ada monyet di punggung gue," teriaknya, bikin orang-orang sekitar ketawa guling-guling. Monyet itu dengan santainya duduk di atas bahu, mengunyah mangga sampai belepotan, lalu meloncat lagi ke tiang listrik. Di atas sana, ia melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengejek massa di bawah. Kerumunan pun makin riuh. Ada yang berusaha lempar botol kosong untuk ngusir monyet, tapi bukannya kabur, monyet itu malah makin santai duduk sambil makan. Beberapa orang bahkan bersorak, "Hidup monyet, hidup mangga gratis." Spontan teriakan itu bercampur dengan yel-yel politik, jadi terdengar aneh, "Tolak bonus DPR. Hidup mangga, hidup monyet." Para orator di mobil komando sampai bingung, harus teruskan pidato serius atau ikut ngakak, karena masa berubah jadi penonton sirkus jalanan. Pedagang buah yang makin panik akhirnya mencoba cari bantuan. Ia minta tolong ke beberapa demonstran untuk bantu ambil kembali mangganya. Tapi setiap kali ada yang coba mendekat, monyet itu lebih lincah, loncat dari satu pundak ke pundak orang lain, bikin suasana makin kacau. Bayangkan ribuan orang yang awalnya berdiri rapat, tiba-tiba pada merunduk, teriak, bahkan ada yang jatuh gara-gara monyet meloncat-loncat di kepala mereka. Sementara itu, kamera media yang meliput demo juga tidak bisa mengabaikan adegan ini. Beberapa reporter televisi yang awalnya serius menjelaskan isu DPR, akhirnya menyorot monyet yang lagi asik dengan mangganya. Pemirsa, di tengah panasnya protes rakyat, kami saksikan ada insiden unik. Seekor monyet mencuri mangga pedagang dan kini menjadi perhatian seluruh demonstran. Begitu kira-kira narasi reporter yang mendadak berubah jadi komentator komedi. Di jagat media sosial, trending topik baru bermunculan. Selain tolak bonus DPR, muncul tagar monyet mangga dan ondel-ondel melotot. Meme mulai berseliweran. Ada editan monyet pakai jas DPR, ada juga gambar ondel-ondel mengacungkan mangga seperti pahlawan super. Netizen menulis caption, "Inilah superhero baru rakyat, ondel-ondel mangga dan monyet mangat." Namun di balik semua kekonyolan itu, tetap ada rasa getir. Pedagang buah kecil kehilangan dagangannya, rakyat masih teriak minta keadilan. Tapi entah bagaimana Tuhan menurunkan humor di tengah penderitaan. Semua kejadian itu akhirnya jadi cerita yang akan terus dikenang. Hari ketika monyet nyolong mangga bikin masa aksi sejenak melupakan amarah, dan ondel-ondel yang berdiri di dekatnya jadi saksi bisu kegilaan itu semua. Suasana yang awalnya hanya diwarnai dengan teriakan-teriakan lantang masa aksi menuntut keadilan, kini tiba-tiba berubah menjadi campuran antara kengerian, kepanikan, sekaligus kekonyolan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Bayangkan saja, ribuan orang yang tadinya fokus mengangkat spanduk bertuliskan, "Tolak bonus DPR 50 juta."
mendadak terpecah konsentrasinya ketika langit di atas ibu kota seakan merobek dirinya sendiri, memunculkan sesosok bayangan menyeramkan yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Ya, sosok itu adalah Mana Nanggal, hantu wanita dari Filipina yang terkenal mampu memisahkan tubuh bagian atasnya dari pinggang ke bawah, untuk kemudian terbang mencari mangsa dengan sayap menyerupai kelelawar raksasa. Bayangan hitamnya berputar-putar di atas kepala demonstran, sesekali menukik rendah sehingga rambut orang-orang yang berdiri di barisan depan berkibar-kibar, seperti terkena kipas angin super besar. Tentu saja, pemandangan itu langsung membuat sebagian demonstran yang tadinya berani berteriak lantang, kini berubah panik berhamburan seperti ayam kehilangan induk. Namun, di tengah kepanikan itu, ada pula yang justru masih mencoba tenang, walaupun hasilnya malah makin konyol. Seorang bapak-bapak parubaya yang sebelumnya sibuk mengibarkan poster dengan wajah merah padam, tiba-tiba mendekap erat spanduknya seakan spanduk itu adalah tameng pelindung dari serangan makhluk gaib. Ia berteriak keras, "Tenang, jangan takut. Ini cuma efek spesial, pasti ada drone yang narik boneka gede dari langit." Tapi, begitu Mana Nanggal berteriak dengan suara melengking tinggi, membuat kaca-kaca gedung sekitar bergetar, bapak itu langsung menunduk, menjatuhkan spanduk, lalu lari lebih cepat dari anak muda yang biasa jogging di stadion. Saking cepatnya, sandal jepit yang ia kenakan sampai terlepas, melayang di udara, dan secara ajaib nyangkut di salah satu tanduk ondel-ondel yang berdiri tegak di barisan depan. Pemandangan itu justru membuat sebagian demonstran ngakak di tengah rasa takut yang bercampur aduk. Di sisi lain, ondel-ondel yang sejak awal sudah menghadirkan nuansa surreal dalam kerumunan itu tampak semakin aneh keberadaannya. Tubuh raksasa mereka yang dihiasi buah mangga bergelantungan kini, seakan menjadi simbol benteng terakhir rakyat kecil, menghadapi ancaman tak kasat mata. Bayangkan, di saat orang-orang berlari kalang kabut, ondel-ondel malah berdiri tegak dengan wajah kaku khasnya, menatap lurus ke arah Mana Nanggal. Entah bagaimana, cahaya lampu jalan memantul pada wajah ondel-ondel, hingga menciptakan kesan serius non-heroik. Seakan-akan mereka adalah pasukan penjaga kota yang siap melawan segala bentuk ketidakadilan, baik dari manusia maupun dari dunia gaib. Salah satu penonton aksi bahkan sempat berkomentar, "Waduh, kalau ondel-ondel bisa jalan beneran, mungkin sekarang mereka udah ngejar Mana Nanggal itu sambil lemparin mangga." Kalimat itu langsung bikin suasana jadi absurd, antara takut dan ketawa dalam waktu bersamaan. Sementara itu, monyet yang tadi sukses mencuri mangga dari keranjang pedagang tidak mau kalah eksis. Saat semua orang sibuk menjerit ketakutan, monyet itu justru asyik mondar-mandir di tengah kerumunan sambil menggigit mangga kuning ranum dengan santai. Bahkan, sesekali ia berhenti di tiang lampu lalu menatap ke atas, seolah penasaran dengan makhluk bersayap menyeramkan yang terbang rendah. Ketika Mana Nanggal menukik tajam, monyet itu malah meloncat-loncat dengan gesit, membuat beberapa demonstran histeris karena mengira monyet itu adalah anak buah sang hantu. Salah satu remaja yang panik sampai berteriak, "Astagfirullah, monyet juga bisa terbang sekarang." Padahal jelas-jelas itu hanya lompatan biasa. Konyolnya lagi, ada pedagang lain yang malah mengejar monyet itu dengan sebilah kayu, bukan karena takut, tapi karena kesal dagangannya diacak-acak. Akhirnya, suasana demonstrasi berubah mirip pasar malam absurd yang penuh keributan aneh. Ada yang lari dari hantu, ada yang teriak minta keadilan, ada pula yang sibuk kejar-kejaran sama monyet. Mana Nanggal, yang biasanya ditakuti karena mitos kelamnya di Filipina, kini justru tampak kebingungan menghadapi situasi tak karuan ini. Bayangkan saja, ia terbiasa muncul di malam sepi untuk menakuti manusia. Tapi kali ini ia mendarat di tengah kerumunan ribuan orang, lengkap dengan spanduk, toa, dan teriakan yang memekakan telinga. Saat ia menukik lagi dengan wajah menyeramkan, tiba-tiba ada suara toa dari salah satu orator aksi yang entah kenapa masih nekat bicara. "Kawan-kawan, tetap fokus. Jangan teralihkan oleh makhluk bersayap ini, tujuan kita tetap sama, tolak bonus DPR 50 juta. Ironisnya, teriakan itu malah bikin sebagian orang makin panik, karena terdengar seolah oratornya sedang menganggap Mana Nanggal sebagai bagian dari konspirasi DPR. Alhasil, rumor aneh pun merebak di tengah kerumunan. Ada yang bilang Mana Nanggal dikirim untuk mengalihkan perhatian, ada yang bilang ia jelmaan politisi korup, ada pula yang meyakini itu hanyalah ilusi optik. Semua asumsi liar bercampur jadi satu, menambah lapisan keabsurdan dalam aksi protes yang sudah panas sejak awal. Keadaan makin tidak masuk akal ketika seekor monyet lain, entah dari mana asalnya,
tiba-tiba ikut nimbrung sambil membawa setengah buah mangga yang sudah dimakan. Dua monyet itu kemudian saling kejar-kejaran di antara kaki-kaki massa aksi, membuat orang-orang melompat-lompat agar tidak tersandung. Beberapa ondel-ondel yang dihiasi mangga pun menjadi target incaran, sehingga tampak jelas bagaimana monyet-monyet itu meloncat ke tangan besar ondel-ondel untuk meraih buah. Dari kejauhan, pemandangan itu terlihat seperti adegan teatrikal gila yang menggabungkan simbol budaya Betawi, kekacauan pasar, politik nasional, dan mitologi Filipina dalam satu bingkai besar. Kamera wartawan yang meliput pun sampai kewalahan menentukan fokus. Mereka harus memilih, apakah memotret wajah serius massa yang marah, ondel-ondel gagah dengan mangga, monyet-monyet nakal, atau hantu Manananggal yang melayang di atas? Semua tampak begitu absurd sekaligus ikonik. Seolah adegan itu akan tercatat dalam sejarah sebagai demonstrasi paling aneh sepanjang masa di ibu kota. Jika suasana sebelumnya sudah kacau balau karena kemunculan Manananggal yang terbang rendah di atas ribuan massa aksi, kini keadaan justru makin tak terkendali ketika orang-orang mulai bereaksi dengan cara masing-masing. Ada yang lari terbirit-birit meninggalkan lokasi, ada yang tetap nekat berdiri dengan wajah sok berani, ada pula yang malah menjadikan situasi mencekam itu sebagai kesempatan untuk jualan. Benar saja, seorang pedagang es kelapa muda yang tadinya hanya menyaksikan dari pinggir jalan, tiba-tiba berteriak menawarkan dagangannya dengan suara lantang. Kelapa muda segar buat ngilangin takut. 1001 manfaat, bisa buat penangkal hantu juga. Anehnya, beberapa orang yang ketakutan justru benar-benar membeli kelapa itu sambil berharap airnya bisa melindungi mereka dari Manananggal. Adegan ini membuat situasi protes terasa seperti pasar kaget. Ada spanduk, ada orasi, ada ondel-ondel, ada monyet kejar-kejaran, dan ada pedagang yang seolah nggak peduli dunia mau kiamat, yang penting dagangan laku. Di sisi lain, barisan ondel-ondel yang sejak awal menjadi simbol perlawanan rakyat kecil tetap berdiri tegak di tengah jalan. Namun, kali ini kehadirannya seakan menjadi lebih hidup. Beberapa demonstran yang mulai kehilangan semangat akibat rasa takut, tiba-tiba menjadikan ondel-ondel itu sebagai patung penjaga yang mereka dekati untuk mencari rasa aman. Ada seorang ibu-ibu yang bahkan sampai memeluk kaki ondel-ondel sambil komat-kamit membaca doa. Padahal jelas-jelas ondel-ondel hanyalah boneka raksasa dari kayu dan rotan, bukan makhluk gaib pelindung. Tapi anehnya, saat Manananggal melayang rendah, bayangan ondel-ondel yang jatuh ke aspal terlihat begitu besar dan panjang, seakan benar-benar sedang menghadang sang hantu. Efek pencahayaan itu membuat sebagian massa kembali percaya diri, ada yang sampai bersorak, "Lihat! Ondel-ondel nggak takut hantu. Rakyat juga nggak boleh takut." Tiba-tiba, suasana berubah menjadi teatrikal penuh simbol. Rakyat melawan rasa takutnya dengan menggantungkan harapan pada budaya lokal yang berdiri gagah di hadapan ketidakadilan dan ancaman mistis. Sementara itu, monyet nakal yang tadinya asyik mencuri mangga dari keranjang pedagang, tampaknya mulai kehabisan ide. Mungkin bosan melihat orang-orang berteriak panik, ia pun mencoba hal baru. Dengan cekatan, ia memanjat bahu salah satu ondel-ondel yang dihiasi mangga. Dari atas, monyet itu berpose layaknya pahlawan kecil yang memegang buah sebagai trofi kemenangan. Orang-orang yang melihat pemandangan itu malah ketawa ngakak. Ada yang sampai nyeletuk, "Wah, jangan-jangan monyet itu calon presiden kita berikutnya, lebih berani dari anggota DPR." Kalimat itu disambut tawa bercampur tepuk tangan, walaupun jelas situasi sebenarnya sedang jauh dari lucu. Ironisnya, kamera wartawan malah menangkap pose monyet itu dengan jelas, dan dalam hitungan detik foto tersebut tersebar luas di media sosial, viral dengan caption, "Di saat DPR dapat bonus 50 juta, rakyat dapat hiburan gratis dari monyet ondel-ondel." Sementara tawa dan panik bercampur, Manananggal tampak makin frustasi. Dalam mitos Filipina, ia biasanya memangsa manusia dengan mudah di tengah malam yang sepi. Tapi kali ini, ia harus menghadapi ribuan manusia yang berisik, teriakan toa yang memekakan telinga, aroma asap bakar ban yang menyesakan, ditambah suara gendang dari grup kesenian Betawi yang entah kenapa masih semangat tabuh di tengah kericuhan. Bayangkan, Manananggal yang menyeramkan itu sampai menutup telinganya sendiri, karena pusing dengan suara gendang dan teriakan demo yang bercampur aduk. Bahkan, ada satu kelompok mahasiswa yang tiba-tiba kompak menyanyikan yel-yel, "Hantu pun takut rakyat bersatu." Suara mereka yang lantang justru bikin suasana makin absurd, karena Manananggal terlihat seperti makhluk gaib yang malah jadi korban keributan. Di antara hiruk-pikuk itu, ada momen yang benar-benar surreal.
Seekor monyet lain, yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba ikut berlari membawa sebongkah mangga yang ukurannya hampir sebesar kepalanya sendiri. Monyet itu lari ke arah barisan depan, tepat di bawah terbangnya Manananggal. Orang-orang yang melihat malah bersorak heboh, seolah monyet itu sedang menantang hantu. Salah satu mahasiswa bahkan mengangkat tangannya sambil berteriak, "Lawan dengan mangga, kawan-kawan. Mangga adalah simbol rakyat kecil." Tiba-tiba, beberapa demonstran yang memegang mangga benar-benar melemparkannya ke udara ke arah Manananggal. Anehnya, salah satu mangga melayang tepat ke wajah sang hantu, membuatnya terhuyung di udara. Orang-orang langsung bersorak seakan mereka baru saja memenangkan pertandingan bola. Pemandangan ini membuat suasana benar-benar bergeser dari yang mencekam menjadi komedi tak terduga. Orang-orang yang tadinya mau lari, kini malah kembali ke tengah kerumunan untuk melihat aksi lempar mangga lawan hantu. Bahkan pedagang yang tadinya kehilangan dagangannya kini ikut ketawa sambil nyeletuk. "Alhamdulillah, ternyata mangga saya bisa jadi senjata rakyat." Adegan ini tentu saja makin memperkuat kesan bahwa demonstrasi tersebut bukan hanya peristiwa politik, melainkan juga pertunjukan budaya, pasar malam absurd, sekaligus teater jalanan yang melibatkan hantu lintas negara. Ketika suasana demonstrasi sudah sampai pada titik absurditas paling tinggi, di mana ribuan orang berteriak, ondel-ondel berdiri gagah bak simbol perlawanan, monyet-monyet berebut mangga, dan Manananggal terbang ke sana kemari dengan wajah kebingungan, situasi malah berubah menjadi tontonan kolosal yang seakan keluar dari naskah drama modern. Bayangkan saja, di tengah hiruk-pikuk jalanan ibu kota yang penuh asap ban terbakar, spanduk besar bertuliskan, "Tolak bonus DPR 50 juta", berkibar di udara, sementara di atasnya Manananggal melayang dengan wajah penuh amarah bercampur malu karena dilempari mangga. Anehnya, setiap kali buah mangga mengenai tubuhnya, ia justru menjerit lebih keras daripada ketika menghadapi pendeta atau bawang putih dalam legenda aslinya. Ini membuat orang-orang berasumsi bahwa kelemahan asli Manananggal bukanlah bawang putih atau air suci, melainkan buah mangga lokal yang manis dan legit. Orang-orang yang tadinya lari ketakutan kini justru kembali mendekat, beramai-ramai memunguti mangga yang jatuh di aspal untuk dijadikan peluru baru. Anak-anak muda, bapak-bapak, hingga ibu-ibu rumah tangga yang ikut aksi semua bersemangat melakukan operasi lempar mangga. Bahkan ada yang membuat yel-yel baru, "Mangga, mangga, senjatanya rakyat jelata," teriak mereka sambil tertawa ngakak. Seorang mahasiswa seni rupa bahkan dengan cepat melukis mural di tembok terdekat, bergambar ondel-ondel mengangkat mangga ke langit seperti simbol revolusi baru. Tidak ada yang menyangka bahwa buah yang biasanya hanya dianggap sebagai camilan di siang hari bisa berubah menjadi ikon perlawanan rakyat di tengah demonstrasi besar. Di sisi lain, ondel-ondel tampak semakin berwibawa. Cahaya dari obor dan lampu jalan membuat wajah mereka yang kaku terlihat, seperti menatap dengan penuh ketegasan. Ada yang percaya ondel-ondel sedang dirasuki semangat rakyat, karena salah satu dari mereka tampak sedikit bergoyang tertiup angin, seolah mengangguk-angguk menyetujui aksi lempar mangga. "Ondel-ondel pun merestui perjuangan kita," teriak seseorang, yang kemudian disambut sorak-sorai panjang. Suasana makin panas ketika salah satu monyet naik ke pundak ondel-ondel, dan mengangkat mangga seperti memimpin orasi. Orang-orang bersorak lebih keras lagi, bahkan ada yang sampai sujud syukur di jalan aspal, karena merasa melihat tanda alam. Sementara itu, Manananggal semakin kalut. Ia berusaha mengintimidasi massa dengan suara melengkingnya yang menggetarkan langit. Namun suara itu tenggelam oleh tabuhan gendang Betawi, tiupan toa mahasiswa, dan teriakan yel-yel rakyat. Dalam kondisi seperti itu, Manananggal yang biasanya menakutkan kini tampak seperti makhluk asing yang salah tempat. Setiap kali ia menukik untuk menakuti massa, lemparan mangga datang bertubi-tubi bagaikan hujan meteor tropis. Akhirnya, ia berputar-putar di udara dengan panik, sayapnya patah ritme, dan pada satu momen konyol, ia terpeleset oleh kulit mangga yang menempel di wajahnya sendiri. Orang-orang pun berteriak kegirangan, menganggap itu sebagai tanda kemenangan rakyat. Bahkan ada yang dengan serius berteriak, "Mangga adalah mukjizat Nusantara." Puncaknya terjadi ketika semua massa kompak melempar mangga terakhir secara bersamaan. Puluhan buah melayang ke langit, menciptakan pemandangan seperti kembang api tropis. Salah satunya tepat menghantam dada Manananggal, membuat ia berteriak melengking terakhir kalinya sebelum terbang menjauh, hilang ditelan kabut malam.
Orang-orang langsung bersorak seakan baru saja memenangkan final Piala Dunia. Spanduk-spanduk diangkat tinggi, orasi kembali bergema, dan suasana berubah dari panik menjadi perayaan. Bahkan pedagang yang kehilangan dagangannya kini malah mendapat simpati dari massa. Mereka ramai-ramai patungan membeli seluruh keranjang mangga miliknya untuk persediaan, senjata, cadangan, meskipun sebenarnya hantu sudah kabur. Sejak itu, momen tersebut menjadi legenda urban. Orang-orang bercerita tentang hari ketika rakyat kecil, ditemani ondel-ondel raksasa dan monyet-monyet nakal, berhasil mengusir hantu Manananggal hanya dengan buah mangga. Media sosial penuh dengan meme. Ada yang menggambar Manananggal wajahnya penuh jus mangga, ada yang membuat video lucu monyet orasi di pundak ondel-ondel, bahkan ada yang menjual kaos bertuliskan, Mangga Power. Senjata rakyat. Demonstrasi itu yang awalnya bernuansa serius menentang ketidakadilan, justru tercatat dalam sejarah sebagai salah satu protes paling konyol, sekaligus paling ikonik di negeri ini. Dan dari situ, rakyat sadar, kadang perlawanan tidak hanya lahir dari teriakan marah, tapi juga dari kekonyolan, solidaritas, dan kreativitas bersama. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah selesai menonton kisah yang sangat konyol ini. Semoga cerita tentang ondel-ondel, mangga, monyet, dan Manananggal yang muncul di tengah demonstrasi besar bisa jadi pengingat kita untuk tetap bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia. Jangan lupa selalu bertakwa dalam setiap keadaan, karena hidup ini tidak hanya tentang perjuangan di dunia, tapi juga bekal untuk akhirat. Saya doakan untuk semua yang menonton semoga dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Semoga setiap tahun bisa mendapat kesempatan haji, umroh, dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang menjawab pertanyaan di kolom deskripsi dengan benar, hadiahnya doa khusus agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Bagi yang salah pun tidak perlu khawatir, karena tetap saya doakan selalu sehat, panjang umur, dan diberkahi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tulis di kolom komentar sholawat kepada Nabi dan keluarganya, juga sebutkan asal daerah kalian. Oh iya, tulis juga request judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar di cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah konyol berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.